Siswa berdoa siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Untuk awal pembelajaran ini, nanti minggu kemarin kita membahas tentang informatika saat ini dan masa depan. Kita akan masih lanjut di materi tersebut. Oke, selain itu untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa sebagai bekal kalian nanti ketika nanti setelah lulus dari jenjang sekolah di SMA, baik itu melanjutkan ataupun untuk berkarir di dunia kerja. Oke, Pak Teguh sebenarnya akan absen terlebih dahulu untuk kehadirannya. Alif Islam, Alisius, Alia, Andi, ya, Anjeli, Aryo, Ariska, William, Esa, Faiz, Fajar, Giovanni, Gracia, Oli, Indri, Janur, Jenny, Kaila, Ija, Marat, Muhammad Nabil, Muhammad Afat, Muhammad Fajar, Muhammad Habib, Naila, Siti, Naila Ifada, Rafa, Ramadhani, dan juga ya, Rocky, Santoso, Satria, Sally, Siva, dari ini ya. Oke. Surya, sudah. Oke. Berarti yang tidak ada dari ini satu, Siva, terus yang lain Sven ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan menggunakan lagu ini saya terlebih dahulu. Silakan duduk semuanya.
Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk ke sedikit materi. Sebelum kita masuk materi, Pak Guru juga ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan mata pelajaran kita hari ini, informatika masa kini dan masa depan. Sejenak kalian perjalankan lebih dulu sebentar. Bayangkan ketika dunia ini tanpa ada internet, apa yang kalian alami? Susah untuk komunikasi. Susah untuk komunikasi. Selanjutnya, sulit mengetahui informasi di luar. Artinya kita tanpa adanya internet akan merasa terisolasi karena tidak bisa mengetahui lingkungan sekitar kita, baik itu berita atau mungkin kabar ataupun informasi yang lain terkait yang terjadi di luar kita. Oke, tujuan pembelajaran kita di Mapel Informatika untuk materi informatika masa kini dan masa depan adalah nanti kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang peran informatika di masa ini dan masa mendatang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Sekarang silakan kalian buka buku pelajaran kalian bab 1 informatika masa kini dan masa mendatang. Pak Guru nanti akan presentasikan materi kita. Nanti di sela-sela materi yang Pak Guru sampaikan ada beberapa video terkait dengan tahu-tahunya informatika dan KKA atau coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah ya? Oke, baik. Nanti begini, ketika nanti Pak Guru tayangkan sebuah video tentang pembelajaran, baik itu informasi ataupun kaitannya dengan materi, nanti bisa kalian tanggapi ataupun kalian ajukan pertanyaan atau mungkin kalian bisa menambahkan informasi terkait dengan video tersebut. Apakah bisa kalian pahami atau kalian ketahui bahwa informasi itu ada kaitannya dengan mapel informatika atau mungkin mapel KKA yang sedang kita pelajari. Oke, baik, bisa ya? Lanjut ya. Metaverse lagi turun nih. Ini bukan cuma metaverse punya meta Facebook ya. Karena mau market dia dibikin atau enggak, metaverse akan tetap eksis dikembangkan oleh developer lainnya. Kedua, mengembangkan industri kreatif. Dengan lebih banyak platform digital, lebih terbuka pula peluang industri kreatif untuk terus maju. Perangkat canggih semakin ditingkatkan dan bisa mempermudah pembuatan konten-konten kreatif kayak video sampai digital art. Gak cuma dari sisi produk, karya anak bangsa juga bisa semakin bersaing di kancah internasional dengan adanya kemajuan teknologi ini. Ketiga, mempermudah transaksi. Aktivitas jual beli sekarang udah bisa dilakukan lewat internet. Zaman dulu kita perlu pergi keluar rumah terus bayar barang belanjaan pakai uang tunai. Sekarang dengan adanya platform bank digital sampai e-commerce, transaksi jual beli bisa dilakukan dari mana aja dan kapan aja. Kedepannya, inovasi baru tentu bisa lebih membantu kemudahan transaksi bisnis skala kecil dan lainnya. Bisnis bisa melakukan peningkatan dengan konsep inovasi, pabrik pintar, pemantauan real time, dan layanan komputasi yang intensif. Hadirnya 5G membawa lebih banyak dampak baik pada ekonomi yang bisa menciptakan pasar yang lebih berkembang. Keempat, robot retail. Jaringan dan internet yang mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi. Oke, dengan adanya informasi, dengan adanya internet, apakah kalian bisa berbagi informasi? Apakah kalian menggunakan media sosial kalian? Misalkan chat WA, atau mungkin video call yang dulu kalian misalkan
pengen berjumpa dengan saudara. Ini secara mendalam membahas bagaimana digitalisasi tidak hanya mengubah cara kita menciptakan dan mengkonsumsi karya, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam pemasaran dan distribusi. Buku ini merupakan eksplorasi mendalam mengenai bagaimana revolusi digital telah merubah wajah industri kreatif, di mana dengan jelas menjelaskan bahwa transformasi ini tidak hanya mempengaruhi cara kita menciptakan dan mengkonsumsi karya, tetapi juga cara kita memonetisasinya. Kreativitas. Buku ini juga membahas berbagai platform yang telah mengubah lanskap industri seperti YouTube, Instagram, dan Spotify. Platform-platform ini tidak hanya menyediakan saluran distribusi, tetapi juga memfasilitasi interaksi langsung antara kreator dan audiens yang memungkinkan feedback instan dan pengembangan komunitas yang berbeda. Selain itu, penulis menjelaskan bagaimana digitalisasi telah melahirkan model bisnis baru seperti e-commerce dan streaming yang memberikan peluang baru bagi kreator dan Dari chatbot, pengolahan bahasa, hingga sistem pembelajaran mesin yang mampu memecahkan masalah kompleks. Sebagai contoh, yang sering kalian gunakan AI itu atau pembelajaran modal itu adalah apa? Jujur, ketika kalian sedang melaksanakan ulangan harian atau mungkin nanti jika dunia ini sudah dikuasai oleh mesin, maka SDM atau tenaga manusia akan tersisih, dan jangan sampai terjadi seperti itu. Tentunya kalian harus bisa menguasai sistem atau bisa menguasai mesin, jangan sampai kalian dikuasai oleh sistem atau yang namanya mesin. Nanti kalian akan menjadi seorang muda atau hanya sebagai pekerja saja. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena sekarang eranya teknologi AI itu sungguh besar sekali. Perkembangan teknologi, jika kalian tidak mengikuti, jika tidak kalian imbangi, maka kalian akan tertinggal. Mungkin kalian akan merasa selesaikan saja mejanya, tidak apa-apa. Nanti hasil diskusi kelompok kalian akan kalian presentasikan satu per satu. Kelompok kalian maju. Setelah itu nanti kalian akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang lain. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika diskusi nanti
Artinya selanjutnya yang presentasi adalah kelompok. Silakan mau beliau maju. Kelompok yang lain perhatikan. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bernama nama saya Esa Farisya Putra, absen 9. Saya sudah berramadan dari absen 36. Saya Pak Ismail dari absen 10. Mungkin dipantau untuk tujuan keamanan, tetapi data pribadi akan dijaga kerahasiaannya. Patuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Saya kalian kan menanut studi kasus implementasi sistem keamanan jaringan di sekolah. Nah pertanyaannya, coba kalian diskusikan pentingnya ethical hacking dan peran profesional keamanan siber. Ya, ethical hacking adalah upaya legal untuk menemukan celah keamanan demi meningkatkan pertahanan. Sangat berbeda dengan hacking ilegal yang merugikan. Profesional keamanan cyber dengan lisensi seperti CEH sertifikat. Yang lain siapkan pertanyaan jika ada yang ingin kalian sampaikan atau kalian tanggapi. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa, nama saja. Ya. Itu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pengembangan sistem smart home berbasis IoT. Sebelumnya perkenalkan saya Kaila Nezanifa, absen 18. Saya Hulaidy Kusmandiri, absen 14. Saya absen Sumaranya. Saya Nasimi Jurbarati, absen 26. Saya Bendara di Kawan Bendara, absen 17. Komponen hardware apa saja yang Anda butuhkan? Sensor gerak, sensor tubuh, aktuator, mikrokontroler. Jadi kita butuhkan yaitu mikrokontroler ESP32 atau ESP8266. Keduanya sangat cocok karena sudah baik integrasi WiFi. Yang kedua sensor. Tadi kalian kerjakan, nanti kalian fotokan hasilnya, kalian kirim di grup kelas kalian masing-masing dengan nama kalian masing-masing. Bisa dipahami? Nah, demikian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Pak Teguh ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian untuk minggu depan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan untuk minggu depan. Selanjutnya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kalian supaya Nyaman dan aman. Tingkat kota Smart City menggunakan IoT untuk manajemen lalu lintas, pengelolaan sampah dan respons darurat, meningkatkan kualitas hidup warga Malaysia. bagaimana? Oke, yang lain mau lagi saya mau diskusi kelompok 4. Tidak ada? Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya adalah siap-siap ada kelompok 3 dan kelompok 5.
Oke, silakan kelompok 3 untuk presentasi panitia. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari Bapak. Ya, Silakan. bagaimana Anda akan membersihkan dan menyiapkan data yang mungkin tidak lengkap atau kotor. Pembersihan data cuaca dan panen seringkali tidak lengkap atau memiliki error. Proses data melibatkan penghapusan duplikasi, penanganan nilai yang hilang, misalnya dengan imputasi rata-rata dan forensik typo. Ini bisa dilakukan dengan spreadsheet, Excel, Google Sheet atau script Python sederhana. Yang nomor 2, algoritma machine learning sederhana apa yang dapat digunakan untuk memprediksi tren, misalnya regresi linear. Jadi algoritma machine learning untuk prediksi tren, regresi linear adalah titik awal yang baik. Ini akan mencari hubungan antara variabel cuaca seperti suhu atau curah hujan dengan hasil panen, dan juga menggunakan pola keputusan atau decision tree untuk menentukan kondisi cuaca optimal. Dan bagaimana Anda akan mempresentasikan hasil Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break.